Materi pembahasan kali ini adalah labor controlling. Pembahasan pertama ada pengertian labor controlling. Labor controlling adalah proses manajerial yang bertujuan untuk mengelola dan mengendalikan biaya tenaga kerja dalam suatu organisasi atau perusahaan. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan serta sesuai dengan tujuan operasional perusahaan. Hal ini dilakukan melalui perencanaan, pengawasan, dan evaluasi yang cermat terhadap penggunaan tenaga kerja dalam setiap aspek operasional. Pembahasan berikutnya ada sistem penerapan pengendalian labor controlling. Sistem penerapan pengendalian labor controlling dalam perusahaan merupakan serangkaian prosedur dan langkah-langkah yang digunakan untuk merencanakan, memantau, dan mengendalikan biaya serta penggunaan tenaga kerja secara efektif. Tujuan dari sistem ini adalah memastikan bahwa biaya tenaga kerja tetap dalam batas anggaran yang telah ditetapkan serta mengoptimalkan produktivitas karyawan agar sesuai dengan kebutuhan dan tujuan perusahaan. Pembahasan selanjutnya ada anggaran dalam pengendalian biaya tenaga kerja. Anggaran dalam pengendalian biaya tenaga kerja adalah alat penting yang digunakan perusahaan untuk merencanakan, mengelola, dan mengontrol pengeluaran yang terkait dengan tenaga kerja. Selanjutnya ada pentingnya anggaran dalam pengendalian biaya tenaga kerja. Anggaran biaya tenaga kerja berfungsi sebagai pedoman yang jelas bagi perusahaan dalam mengatur dan mengelola sumber daya manusia. Tanpa anggaran yang tepat, perusahaan beresiko mengeluarkan biaya yang lebih tinggi dari yang seharusnya, yang bisa mempengaruhi profitabilitas dan kelangsungan operasional perusahaan. Selanjutnya ada komponen yang termasuk dalam anggaran biaya tenaga kerja. Yang pertama ada upah atau gaji karyawan, biaya yang dibayarkan kepada karyawan sebagai imbalan atas pekerjaan yang mereka lakukan. Upah dapat dibedakan menjadi upah pokok dan tunjangan tetap atau tidak tetap. Yang kedua ada tunjangan dan fasilitas karyawan. Hal ini meliputi tunjangan kesehatan, tunjangan transportasi, tunjangan hari raya atau THR, dan fasilitas lainnya yang diberikan kepada karyawan. Yang ketiga ada asuransi dan jaminan sosial. Biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memberikan perlindungan terhadap karyawan melalui program asuransi kesehatan, jaminan hari tua, atau program pensiun. Yang keempat ada biaya kelebihan waktu kerja atau lembur. Jika ada karyawan yang bekerja melebihi jam kerja standar, biaya lembur akan dihitung dan dimasukkan dalam anggaran. Dan yang terakhir ada bonus dan insentif. Pengeluaran terkait dengan program insentif atau bonus yang diberikan untuk mendorong kinerja karyawan. Selanjutnya ada proses penyusunan anggaran biaya tenaga kerja. Yang pertama, analisis kebutuhan tenaga kerja. Perusahaan harus memproyeksikan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan berdasarkan target produksi atau layanan yang harus dipenuhi. Ini mencakup estimasi jumlah karyawan per departemen, peran yang dibutuhkan, serta tingkat keterampilan yang diperlukan. Yang kedua ada perhitungan upah dan tunjangan. Berdasarkan kebijakan perusahaan dan standar pasar, perusahaan menghitung total biaya yang dibutuhkan untuk menggaji karyawan termasuk berbagai tunjangan yang diberikan. Yang ketiga ada perencanaan lembur dan insentif. Perusahaan perlu memprediksi kemungkinan biaya tambahan seperti biaya lembur atau insentif yang akan muncul selama periode tertentu berdasarkan tren operasional dan kebutuhan. Yang keempat ada review dan penyusunan rencana keuangan.
Setelah semua komponen biaya dihitung, anggaran biaya tenaga kerja disusun dan diintegrasikan ke dalam rencana keuangan perusahaan secara keseluruhan, memastikan bahwa anggaran tersebut realistis dan dapat diterima oleh Departemen Keuangan. Selanjutnya ada pengawasan dan pengendalian anggaran. Setelah anggaran disusun, pengawasan dan pengendalian menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa biaya tenaga kerja tetap sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Pengawasan dilakukan dengan membandingkan biaya tenaga kerja yang sebenarnya dengan biaya yang telah direncanakan dalam anggaran. Jika terdapat penyimpangan, perusahaan harus segera mengambil langkah korektif seperti penyesuaian jumlah tenaga kerja, pengurangan biaya lembur, atau perubahan dalam kebijakan tunjangan. Selanjutnya ada evaluasi dan penyesuaian anggaran. Evaluasi terhadap anggaran biaya tenaga kerja harus dilakukan secara berkala, terutama pada akhir setiap periode akuntansi atau siklus operasi. Dengan evaluasi ini, perusahaan dapat mengetahui apakah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan perencanaan dan apakah ada area yang perlu diperbaiki. Penyesuaian anggaran dapat dilakukan berdasarkan kondisi pasar, perubahan dalam jumlah karyawan, atau perubahan dalam kebijakan ketenaga kerjaan yang dapat mempengaruhi biaya tenaga kerja. Dan yang terakhir ada manfaat anggaran dalam pengendalian biaya tenaga kerja. Yang pertama, mengoptimalkan penggunaan tenaga kerja, memastikan jumlah dan kualitas tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan operasional. Yang kedua, meningkatkan efisiensi biaya, menghindari pemborosan biaya tenaga kerja yang tidak perlu dan memastikan bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan hasil yang dicapai. Yang ketiga, meningkatkan keuangan perusahaan, membantu perusahaan dalam menjaga kestabilan keuangan dengan pengendalian biaya yang ketat. Dan yang terakhir, mendukung perencanaan jangka panjang. Anggaran biaya tenaga kerja yang efektif memungkinkan perusahaan untuk merencanakan pertumbuhan dan pengembangan sumber daya manusia dengan lebih baik.